Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mulai masuk ke fungsi-fungsi dalam data mining ya. Tapi sebelum kita memasuki fungsi-fungsi dalam data mining ini, kita review kembali sebenarnya dasar dari konsep data mining itu sebenarnya apa ya. Kita mulai saja. Yang pertama pengertian dasar ya, di sini bisa kita lihat ya, saya akan jelaskan melalui video ini. Jadi dari arti kata data mining, data adalah kumpulan fakta yang bisa disimpan dalam format huruf ya, karakter, rangkaian karakter atau teks. Oke. Itu adalah data. Kemudian informasi adalah hasil pengolahan data ya, yang telah diproses sedemikian rupa ya, telah mengalami relasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu informasi yang mempunyai nilai lebih dari sekedar data ya. Jadi informasi itu levelnya di atas data. Nah, sekarang mining, oke? Mining artinya adalah penambangan atau penggalian. Sebagaimana yang kita ketahui ya, secara bahasa penambangan atau penggalian itu artinya mengambil sesuatu ya, zat dari tempat atau materi yang tidak terstruktur ya, di mana di dalamnya terdapat sekali banyak noise ya, atau data yang tidak kita perlukan. Kemudian ada juga data yang tidak terhubung ya. Dan biasanya penambangan itu dilakukan dari kumpulan materi yang sangat banyak ya. Begitu juga dengan data mining. Jadi data mining ini adalah menambang data atau menggali data ya, dari kumpulan data yang sangat banyak atau yang kita kenal dengan big data kalau istilah sekarangnya, untuk menghasilkan informasi yang unik ya, kemudian tidak bisa dilihat secara kasat mata, kemudian informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Oke. Nah, itu data mining. Jadi kalau dari sekumpulan data yang besar ya, kamu hanya mengambil misalnya nih, ini ada tabel, misal saya tuliskan. Ini ada tabel ya. Jadi kan data itu kan bisa disimpan dalam database. Ini ada ID mahasiswa misalnya. ID mahasiswa. Kemudian ini NIM. Ini IPK. Ini semester misalnya ya. Dan ini terdiri dari misalnya 3 juta baris data. Ketika kamu mengambil nama-nama mahasiswa yang IPK-nya di atas 3, apakah itu data mining? Jawabannya tidak ya, karena kamu cukup memilih field ini ya, kamu cukup pilih query di database select IPK from tabel data mahasiswa gitu ya. Keluarlah data nama-nama, select IPK from tabel mahasiswa, select IPK where IPK itu di atas, select name from IPK where IPK lebih dari 3, maka keluarlah nama-nama mahasiswa yang nilai IPK-nya di atas 3. Nah, kalau itu disebut data mining, itu jawabannya tidak, karena informasi yang dihasilkan tidak unik ya, tidak tersembunyi, enggak tersembunyi, kamu bisa mengambilnya langsung dari field ini. Kemudian apakah terlihat kasat mata? Iya. Ya, jadi kalau data mining itu bukan data-data yang secara kasat mata langsung tampak di dalam database lalu itu diambil, itu enggak. Oke, itu bukan data mining. Itu namanya information retrieval. Oke, penggalian informasi. Sedangkan data mining kamu harus memilih data-data yang unik
tersembunyi dan tidak kasat mata. Oke ya. Nah, sekarang jadi kita akan kembali mendalami konsep data mining ini, karena walaupun sebenarnya kalian menghafal teoritis data mining ini, ternyata banyak sekali yang masih rancu mengenai konsep data mining ini. Nah, latar belakangnya itu karena ada banyak sekali data yang tersimpan seperti yang kalian ketahui. Contohnya data di supermarket itu pasti sudah bermiliar-miliar baris, data di perbankan, di kartu kredit, di log kunjungan website kalian. Tidak usah kita ngomongin dari banyak manusia, di kamu saja sendiri sejak kamu terhubung dengan internet itu sudah berapa banyak miliar kali ya log alamat web yang pernah kamu kunjungi ya. Itu kan menjadi suatu tumpukan big data. Kemudian data-data yang kamu kamu olah di sosial media kamu. Nah, udah berapa banyak status yang kamu buat, udah berapa banyak komentar yang kamu buat, udah berapa banyak kamu mengirim message di dalamnya. Itu termasuk kumpulan big data. Nah, itulah ya latar belakang data mining ini, karena adanya kumpulan-kumpulan big data. Nah, sekarang ternyata setelah diteliti big data tadi, kumpulan-kumpulan data itu mengandung suatu nilai yang sangat berharga, yang tersembunyi, yang unik, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Perlu suatu teknik untuk mengeluarkan informasi-informasi yang berharga tersebut. Itulah yang disebut dengan data mining. Nah, itu kalau bahasa kitanya ya. Oke. Nah, alasan yang lainnya kenapa? Ternyata di dalam data mining itu mengandung sebuah nilai yang berharga yang bisa digunakan untuk membuat atau mendukung keputusan untuk mencapai suatu strategi yang lebih baik. Misalnya di dalam dunia berbisnis ya. Misalnya nih data pada perbankan dan kartu kredit. Jika data log transaksi yang dari nasabah tadi itu kita ekstrak atau kita lakukan data mining, itu bisa kelihatan loh. Nasabah-nasabah mana yang membeli barang apa pada bulan tertentu, biasanya dia melakukan transaksi sebanyak apa. Nah, itu seunik itu ya. Kalau data seperti itu kan nggak kelihatan di dalam database. Nah, jika diketahui informasi seperti itu, kan bisa digunakan di dalam mengembangkan strategi perbankan. Oke? Nah, oke. Jadi itu saja ya untuk review data miningnya. Sekarang kita masuk ke saya review kembali. Jadi ini mencari rekaman ya. Ini definisi data mining seperti ini. Seperti yang saya jelaskan, ini hanya bahasa yang lebih berat. Jadi kalian pun untuk memahaminya juga akan lebih berat. Nah, ini seperti yang saya jelasin tadi, yang mana yang data mining, yang mana yang bukan data mining ya. Nah, misalnya mencari nomor telepon. Ini kan field-field yang ada di dalam tabel database. Mencari informasi mengenai bunga di Google ya. Nah, itu information retrieval. Kalau data mining contohnya gimana? Menemukan bahwa banyak orang bernama Bambang di Jawa Timur. Nah, misalnya mengelompokkan dokumen web mengenai bunga sesuai dengan konteks bunga bank atau kredit keuangan atau bunga tanaman pertanian atau nama artis. Nah, kan sebuah mesin atau komputer ini kan dia tidak tahu kata-kata bunga itu data yang mana gitu loh. Nah, dengan data mining dia bisa mengelompokkan misalnya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke proses melakukan data mining ya, nanti saya akan share juga materi ini. Kita akan mengenali beberapa fungsi fungsi dalam data mining ya. Beberapa menyebutnya adalah fungsi. Nah, ini ya. Yang pertama adalah classification, yang kedua adalah association, yang ketiga clustering ya. Tapi ini yang kemungkinan akan kita pelajari dalam satu semester ini. Sebenarnya ada sebanyak ini ya. Ada yang namanya klasifikasi ya atau classification, nanti kita akan bahas satu-satu.
Ini tidak boleh kalian terlupa apa saja jenis dalam data mining. Karena sebelum kalian melakukan fungsi dalam data mining, kalian harus kenal dulu yang mana yang akan kalian lakukan dalam data mining ini. Apakah klasifikasi? Klasifikasi ini mengelompokkan objek ke dalam kelas-kelas dengan label tertentu. Itu bahasa sederhananya. Kalau asosiasi itu adalah mencari hubungan khusus antar item dan biasanya digunakan dalam menganalisis keranjang belanja. Contohnya, apa sih hubungan antara orang yang membeli, hubungan khusus ya antara item produk deterjen dengan pasta gigi. Nah, itu kan kita nggak bisa tahu ya. Nah, dengan menerapkan ini itu bisa ketahuan. Itu bisa membantu bisnis retail digunakan itu. Yang ketiga adalah clustering atau pengelompokan ya. Bedanya klasifikasi dengan clustering, kalau klasifikasi dia kepada kelas tertentu dengan label tertentu. Kalau clustering dia dikelompokkan berdasarkan kesamaan yang ada di dalam anggotanya. Jadi dia otomatis akan memisahkan item-item atau objek-objek mana yang satu kelompok berdasarkan similaritas namanya ya. Kemudian estimation ini estimasi. Nah, estimasi kalian pernah mengestimasi waktu sampai? Jika kalian lagi berpergian dengan mobil, berapa estimasi dari kota Jambi ke kota Bangko misalnya? Berapa estimasi naik pesawat dari kota Jambi ke Jakarta? Nah, itu namanya estimasi ya. Biasanya ada disimpan di dalam fungsi satuan waktu. Ada juga disimpan dalam fungsi satuan harga. Estimasi apa lagi selain waktu? Misalnya kalian mengestimasi biaya. Nah, yang paling sering itu digunakan untuk mengestimasi sebuah proyek. Nah, di dalam IT biasanya proyek perangkat lunak atau pembangunan software. Kan tidak pernah ada daftar list harga pembuatan software, kan nggak pernah ya. Misalnya kalian punya toko nih, pengen buat aplikasi untuk kasirnya. Nah, kalian tahu persis nggak harga aplikasi kasirnya? Nggak tahu kan? Nah, ini ada metode untuk mengestimasinya. Kemudian ini namanya prediksi. Ya, fungsi prediksi ya seperti kata-kata yang kalian kenal pada umumnya, prediksi adalah mengetahui kondisi dan informasi di masa depan ya. Beda dengan peramalan. Kalau meramal, kita mengira-ngira kondisi di masa depan tanpa data. Sedangkan memprediksi, kita mengira-ngira atau melihat kondisi di masa mendatang berdasarkan data, dan itu sangat ilmiah ya, dan sangat terhubung kuat dengan hitungan matematika ya. Kemudian statistika, oke? Jadi kalau ada kata-kata memprediksi, nggak bisa kamu cuman meramalin aja dengan bayang-bayangan aja, nggak bisa. Ya, misalnya ada peramalan cuaca, apakah itu termasuk fungsi data mining? Nanti jam 2 kita hujan, nanti jam 3 udara panas. Apakah itu sebenarnya meramal atau prediksi? Nah, sebenarnya itu prediksi karena berdasarkan data dan history. Satu lagi ya, harus ada data history. Tidak bisa tiba-tiba kita memprediksi tanpa ada data sebelumnya, itu nggak bisa. Ya, jadi saya ulangi, ini adalah fungsi-fungsi dalam data mining yang harus kalian pahami. Yang ada 5 dan ini sangat dikenal ya, 5 fungsi data mining, dan kalian harus tahu persis perbedaannya masing-masing. Oke, saya masih membahas ini. Nanti setiap fungsi ini dia punya algoritma atau metode yang berbeda-beda. Nah, jadi ini algoritmanya beda. Kalau ditanya ini algoritmanya ada berapa? Ribuan ada ya. Banyak, sangat banyak. Orang terus-menerus mengembangkan algoritmanya, ini juga ya. Jadi dia punya algoritma yang masing-masing. Jadi kalau kamu ingin melakukan klasifikasi, ada algoritma tertentu yang bisa digunakan klasifikasi. Ada algoritma tertentu untuk asosiasi, ada algoritma tertentu untuk clustering, estimasi, prediksi, ya. Oke, saya tutup dulu biar tidak panjang videonya.